Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 18. Kejar-kejaran dalam kabut. Kabut semakin merapat, sementara Lester sibuk terus menyingkirkan batu. Ia bekerja serajin anjing yang sedang menggali tulang. Berturut-turut dicampakkannya ke belakang batu-batu kecil, potongan-potongan genting, sepotong pipa, ranting patah, serta kerikil bergenggam-genggam. Beberapa di antaranya mengenai Adams, yang langsung menjerit kesakitan. Hati-hati dong, serunya. Kurangi semangat dan tambah ketelitian, Lester, kata Pak Huganai yang berdiri sambil memperhatikan. Pete dan Jupiter juga cuma bisa memperhatikan, karena tangan mereka masih tetap dicengkeram oleh Adams. Perasaan mereka getir, karena membayangkan nyaris berhasil menemukan harta itu. Tapi akhirnya didului oleh seorang pencuri cerdik dari Eropa. Jangan sedih nak, kata Huganai yang rupa-rupanya bisa menebak pikiran keduanya. Bagaimana juga aku ini sudah pernah mengalahkan para penjaga Museum Louvre di Paris, serta British Museum di London. Sedang kalian nyaris saja berhasil menipu aku tadi. Siasat memberangkatkan mobil tua kalian yang menyolok supaya orangku membuntutinya. Sedang kalian kesini naik truk, benar-benar gemilang. Laki-laki itu tertawa kecil, lalu menyalakan kembali api cerutunya yang padam kena kelembaban kabut yang menyelubungi tubuhnya, dan nyala korek api menerangi mukanya yang kelihatan seram seperti setan. Dan memang ada orangku yang memata-matai kalian. Orang itu menelepon aku untuk melaporkan bahwa Rolls-Royce berangkat dengan kalian bertiga, dan bahwa ia akan membuntuti. Tapi 20 menit kemudian ia menelepon lagi. Katanya ketika ia menyusul mobil itu, ternyata satu dari kalian saja yang ada di dalamnya. Rupanya kalian berhasil menipunya. Saat itu kusadari bahwa kalian lawan yang setaraf, dan aku perlu bertindak cepat. Pak Huganai mengepulkan asap cerutunya. Sementara itu Lester masih menggali terus. Tentu saja aku sudah berhasil memecahkan teka-teki bagian pertama pesan John Silver yang cerdik itu. Cerita Huganai pada Pete dan Jupiter. Tapi tempat pekuburan suram ini belum kutemukan. Karena aku terpaksa harus bertindak cepat. Aku lantas menelepon biro turis. Kantor itu punya daftar tempat-tempat seperti ini untuk keperluan para turis. Dan mereka ternyata bisa mengatakan padaku, di mana ada pekuburan yang alamatnya Baker Street 222B dengan segera aku kemari. Ternyata tepat pada waktunya. Saat itu terdengar Adams mengumpat pelan. Rupanya terkena lagi batu yang dilempar oleh Lester. Huganai berseru pada laki-laki bertubuh kekar itu. Coba pindah sedikit ke samping, Lester. Waktu itu Silver sudah sakit, jadi takkan mungkin mau repot menggali dalam-dalam. Lester menurut, dan sesaat kemudian nampak ia merenggut sesuatu dari sebelah bawah sebongkah batu. Benda itu disodorkannya pada Huganai. Berhasil, katanya. Ini kotaknya, Pak Huganai. Ah, kata Huganai dengan puas. Diterimanya kotak pipi yang terbuat dari logam, yang bentuknya 4 persegi panjang. Tutupnya terkunci dengan sebuah gembok kecil tapi kokoh. Ukurannya sesuai, katanya sambil menilik benda itu. Bagus, Lester. Itu dia kotak yang menurut cerita Carlos selalu disembunyikan Pak Silver di bawah kasur tempat tidurnya. Gumam Jupiter dengan nada suram pada Pete. Sementara itu Huganai tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan tang dari kantongnya. Dengan sekali tekan saja ia sudah berhasil membuka gembok. Tangannya merogoh ke dalam kotak. Kulihat sebentar saja, katanya. Lukisan tua ini tidak boleh sampai rusak karena pengaruh kelembaban. Tutup kotak dibuka olehnya. Saat itu juga terdengar ia berseru dengan marah. Lester segera mendekat untuk melihat apa sebabnya Huganai marah. Bahkan Adams pun tidak mau ketinggalan. Ia datang sambil mendorong-dorong Pete dan Jupiter di depannya. Di sini cuma ada secari kertas, kata Huganai. Napasnya memburu. Ada tulisannya, sayang. Tapi ternyata Anda kurang teliti mempelajari petunjuk. Siap, Jupe, bisik Pete, ketika terasa pegangan Adams agak mengendor. Keduanya menghentakkan tangan dengan serentak. Pete yang dicengkeram tangan kiri orang itu, berhasil membebaskan diri. Tapi Jupiter tidak. Pete jatuh telentang. Adams berpaling, sambil menyentakkan tangan Jupiter dengan kasar. Pete merasa tangannya menyentuh suatu benda keras dan panjang, lalu menggenggamnya. Setelah itu ia meloncat bangkit sambil mengayunkan pipa, yaitu benda yang dicengkeram olehnya. Pipa mengenai pundak Adams. Laki-laki itu terpekik kesakitan. Jupiter terlepas dari cengkramannya. Sambil memegang senjatanya, Pete menyambar lengan Jupiter lalu menyeret temannya itu. Sementara ia melompat masuk ke tengah kabut. Mereka menuju ke balik sekelompok pohon ekaliptus yang ada di situ. Mereka pasti mengejar, bisik Pete di dekat telinga Jupiter. Truk kita ada di sebelah sana. Ia menuding ke suatu arah, tapi Jupiter menggeleng. Baginya, di tengah kabut itu segala arah sama saja. Dari mana kau tahu? Tanyanya sangsi. Pokoknya aku tahu, jawab Pete. Dan mau tidak mau, Jupiter harus percaya saja. Pete memang harus diakui jago kalau disuruh mencari arah atau mengikuti jejak. Pada waktu malam pun Pete tidak bisa salah arah. Sedang Jupiter, di siang hari pun masih bisa tersesat. Sekarang dengar, kata Pete cepat-cepat. Sepanjang jalan sampai ke tembok di mana kita tadi masuk ke sini, tumbuh pohon-pohon ekaliptus. Kita harus menyelinap dari pohon ke pohon. Nanti aku tersesat, kata Jupiter ngeri. Aku yang jalan dulu, kata Pete. Aku bisa saja tinggal bersamamu. Tapi ketiga orang tadi kini kemari, jadi aku harus menyesatkan mereka dulu. Sementara itu kau terus bergerak dari pohon ke pohon. Jika kau sampai ke sebatang pohon, periksa apakah ada tanda rahasia kita. Kalau ada, kau lihat lagi tanda panah. Anak panah itu menunjukkan arah yang harus kau tempuh. Dengan begitu kau takkan tersesat. Sekarang pergilah ke arah sana. Pete mendorong temannya yang gempal itu ke tengah kabut. Kemudian ia sendiri menuju ke arah lain, sambil berseru-seru. Ia sengaja berbuat begitu, supaya terdengar oleh Huganai beserta kedua anak buahnya. Ayo, Jupe, jangan jauh-jauh dari aku. Kita harus ke sini. Ketiga orang yang menuju ke tempat kedua remaja itu tadi, terdengar mengarah ke tempat lain. Mereka berjalan sambil bicara, membuntuti suara Pete. Sementara itu Jupiter maju tersaruk-saruk. Berulang kali tulang keringnya membentur batu makam yang rendah. Akhirnya ia sampai ke rumpun pohon ekaliptus yang berikut. Ia berhenti di situ, sambil mendengarkan dengan seksama.
Keadaan sekelilingnya remang-remang. Rasanya saat itu seperti sedang di dalam air. Ia tidak bisa melihat lebih jauh dari 1-2 meter. Sedang kabut semakin menebal, kelabu dan lembab. Tapi ketika ia mendongak, ternyata di atas kepala kabut tidak begitu tebal. Sekitar 10-15 meter dari tempatnya, nampak bayangan gelap. Mungkin itu puncak pepohonan. Jupiter tersaruk-saruk menuju ke sana. Suara ketiga orang tadi kini tersebar. Ada yang datang dari sana dijawab dari sudut yang lain. Rupanya mereka tersesat. Sedang Pit entah di mana kawan yang satu itu. Jupiter sampai di kelompok pepohonan yang dilihat olehnya puncaknya tadi. Diperhatikannya batang-batang pohon itu dengan cermat. Pada sebatang di antaranya nampak sebuah tanda tanya yang dibuat dengan kapur tulis berwarna biru. Gambar anak panah yang ada di bawahnya menunjuk ke kiri. Tanda tanya merupakan lambang trio detektif. Ketiga anggotanya masing-masing mengantongi kapur yang berlain-lainan warnanya. Gunanya untuk memberi tanda, apabila ada yang hendak meninggalkan pesan rahasia pada rekan-rekannya. Dalam hati saat itu Jupiter merasa senang. Karena dialah yang mengilhami gagasan itu. Dengan langkah hati-hati ia menyelinap ke arah yang ditunjukkan anak panah. Ia tiba di serumpun pohon ekaliptus lagi, di mana nampak gambar tanda tanya serta anak panah. Ternyata Pit ada di depannya. Di belakang Jupiter terdengar seseorang berteriak kesakitan. Rupanya tersandung pada sesuatu. Suara orang-orang itu semakin ketinggalan di belakang. Tapi kabut semakin bertambah tebal. Segala-galanya nampak aneh dan menyeramkan. Dahan dan ranting seolah-olah menjelma menjadi lengan-lengan yang hendak mencengkeram. Tonggak-tonggak tinggi nampak seperti momok yang hendak menakut-nakuti. Napas Jupiter sudah memburu. Ketika akhirnya nampak bayangan tembok yang rendah di hadapannya. Tapi tiba-tiba dari balik tembok muncul sesosok tubuh yang menjangkau ke arahnya. Jupiter kaget, lalu menyentakkan diri ke belakang. Ini aku, Pit, bisik sosok tubuh itu. Ayo, pegang tanganku, cepat. Jupiter menurut saja. Sekali ini bukan waktu baginya untuk main gengsi. Ia membiarkan diri dibantu kawannya menyeberangi tembok, lalu kembali merintis kabut, sampai akhirnya sampai di dekat truk. Lampu kendaraan itu menyala. Kalian baik-baik saja? Tanya Konrad. Sementara kedua remaja itu bergegas masuk ke dalam kabin. Kita pulang sekarang, kata Jupiter dengan napas tersengal-sengal. Sebaiknya kita ke pedalaman dulu, lalu mencari jalan keluar dari kabut ini. Beres, kata Konrad. Truk dijalankannya dengan hati-hati ke arah timur, sampai mereka keluar dari selubung kabut. Bab 19. Blackbeard membuka rahasia. Pit dan Jupiter diam saja, sementara truk meluncur di jalan raya. Setelah agak lama, akhirnya Jupiter membuka mulut. Setidak-tidaknya Pahuganai akan sulit mengejar kita, karena terhalang kabut. Untuk apa kita dikejar olehnya? Tanya Pit, lukisan itu kan tidak ada pada kita. Tapi mungkin saja ia mengiranya. Jupiter mencubiti bibir bawahnya, sama sekali tak tersangka-sangka, bahwa ketika akhirnya ditemukan, ternyata kotak itu isinya cuma sepucuk surat dari John Silver. Jika mereka sekarang mengejar kita, kata Pit, di sini ada Konrad yang bisa menolong untuk menghadapi mereka. Sambil berkata begitu, dia ayun-ayunkannya potongan pipa yang masih digenggamnya terus sedari tadi. Dan aku akan mendapat kesempatan mempergunakan senjata ini sekali lagi. Adams pasti takkan cepat melupakan pukulanku tadi. Kau tadi beraksi kayak sudah kuperkirakan, kata Jupiter, berani dan dengan perhitungan tepat. Pit diam saja. Padahal cuping hidungnya kembang kempis karena bangga. Jupiter jarang memberi pujian, jadi kalau ada pujian dari dia, artinya juga besar sekali. Namun sementara itu Jupiter sudah memikirkan soal lain lagi. Kita berhasil memecahkan teka-teki pesan John Silver, katanya. Buktinya, kotak itu ditemukan, tapi lukisan yang dicari tidak ada di dalamnya. Satu bagian dari pesan itu berbunyi, aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol, kata Pit mengingatkan. Itu tandanya Pak Silver masih menyuruh kita berpikir lebih lanjut. Mungkin juga, kata Jupiter. Setelah itu ia termenung, dan Pit tidak mau mengganggu kawannya itu berpikir. Sebelum masuk ke Rocky Beach, truk harus menembus kabut lagi. Tapi di situ kabut tidak setebal yang menyelubungi daerah sebelah selatan. Akhirnya mereka sampai di kompleks perusahaan Paman Jones tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Kita langsung saja ke markas besar, ajak Jupiter. Setelah Konrad pergi untuk menaruh truk, kita harus menyampaikan laporan lengkap pada Bob. Sekali ini keduanya masuk lewat jalan yang diberi nama Tiga Enteng menuju ke markas, karena saat itu tak ada orang lain yang mungkin bisa melihat. Yang disebut Tiga Enteng itu sebuah pintu besar lengkap dengan bingkainya, yang tersandar ke setumpuk barang rombengan. Tapi ketika pintu sudah dibuka dengan anak kunci berkarat yang disimpan dalam sebuah panci tua yang sama sekali tidak menyolok, ternyata di balik pintu ada rongga. Rongga itu merupakan bagian sebelah dalam dari sebuah bejana tua yang dulu dipakai untuk memasak air. Dan dari situ mereka memasuki sebuah pintu kecil, yang menuju ke dalam ruangan markas besar. Bob Andrews ada di situ. Ketika kedua rekannya masuk ke dalam, nampak remaja itu sedang duduk sambil membaca. Tapi kesibukannya itu langsung dihentikan, begitu melihat Pit dan Jupiter muncul. Bagaimana? Ketemu, katanya setengah berteriak. Tapi tanpa dijawab pun ia langsung tahu sendiri. Tampang kedua remaja itu yang kusut masai, serta lesu, serta tangan yang kosong kecuali sebatang pipa yang dipegang oleh Pit, sudah merupakan pernyataan jelas, bahwa ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Kami tertangkap oleh Pahuganai tadi, kata Jupiter, lalu menjatuhkan diri ke kursinya. Tapi dia pun tidak berhasil menemukan lukisan itu, tambah Pit sambil duduk pula. Kalau kotak itu memang ditemukan, tapi isinya cuma secari kertas, di mana tertulis bahwa dia kurang teliti mempelajari petunjuk. Wah gawat, kata Bob. Maksudmu, kita semua cuma dipermainkan saja oleh Pak Silver? Dia pura-pura menyembunyikan lukisan itu, padahal tidak. Entahlah, kata Jupiter dengan murung. Tapi kurasa tidak. Surat dalam kotak itu mengatakan, sayang, tapi ternyata Anda kurang teliti mempelajari petunjuk. Artinya ada sesuatu di antara petunjuk-petunjuk itu yang tidak kita perhatikan. Juga tidak oleh Pahuganai. Kan sudah kukatakan, kata Bob, tapi kalimatnya terputus, karena saat itu telepon berdering. Ketiga remaja itu berpandang-pandangan. Sepanjang ingatan mereka, tak ada yang berjanji akan menelepon saat itu. Karena itu mereka membiarkan dulu. Mungkin Pak Claudius, kata Jupiter kemudian, setelah telepon berdering sampai 5 kali. Lebih baik ku terima saja. Diangkatnya gagang pesawat, lalu didekatkannya ke alat pengeras suara, supaya yang lain-lainnya juga bisa ikut mendengar. Halo, katanya, kantor trio detektif, di sini Jupiter Jones. Selamat, pemuda Jones, kata orang yang di seberang. Orang itu tertawa kecil. Ketiga anggota trio detektif berpandang-pandangan. Suara itu kentara sekali berlogat Perancis. Pahuganai.
Siapa di situ? Tanya Jupiter. Ia sudah tahu siapa lawan bicaranya, tapi ia hendak mengulur waktu, supaya bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan ancaman yang datang dan mencuri ulu itu. Aku orang yang kalian jumpai beberapa saat yang lalu di tengah kabut yang menyelubungi tempat yang menarik di Merita Valley, kata orang yang menurut suaranya pasti Pahuganai. Aku cuma ingin memberitahu, aku akhirnya berhasil mengetahui bagaimana aku ditipu oleh John Silver. Kalian benar-benar cerdas, bisa melihat apa yang tak kuperhatikan. Jadi kini aku menghentikan perburuanku. Aku tahu kapan aku harus menyerah. Suara itu berhenti sebentar. Kini aku berada di bandara, sambungnya. Jika pembicaraan kita selesai, aku akan langsung naik ke pesawat. Jadi kalian tidak bisa mengejar aku lagi. Ini merupakan kata salam terakhir dari seorang pemburu pada rekan-rekannya. Tolong sampaikan pada Claude. Aku mengucapkan semoga ia berbahagia dengan gadis gembalanya. Terima kasih, kata Jupiter. Padahal ia sama sekali buta. Tak tahu menahu apa sebetulnya yang dimaksud Huganai dengan ucapan selamatnya. Kalian berhasil menipu aku, kata Pak Huganai selanjutnya. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kapan-kapan, jika kalian datang ke Eropa, jangan lupa mengunjungi aku. Kalian akan kuajak melihat-lihat dunia hitam di Perancis. Saat itu kalian mungkin akan mendapat kesempatan untuk beradu cerdik, memecahkan misteri di situ. Aku tidak sakit hati, jika kalian juga tidak mendendam. Setuju? Ya, baiklah, kata Jupiter, sambil mengejapkan mata ke arah rekan-rekannya. Setuju. Oh ya, masih ada satu hal lagi, sambung Pak Huganai. Burung-burung yang ada padaku, kusimpan di Santa Monica, tepatnya dalam sebuah garasi di Ocean Street nomor 89.958. Pasti kalian mau mengurus binatang-binatang itu. Aku sendiri tidak ada waktu lagi untuk kembali ke sana. Karena itu kupasrahkan saja tugas ini pada kalian. Nah, au revoir, sampai jumpa. Dan sekali lagi kuucapkan selamat. Pembicaraan selesai, Jupiter mengembalikan gagang pesawat telepon ke tempatnya. Setelah itu ia beserta kedua rekannya saling berpandangan. Kau catat alamat tadi, Bob, tanya Jupiter kemudian. Ya, jawab Bob. Dengan begitu Billy dan Bopip akan bisa kita kembalikan pada pemilik masing-masing. Tapi apa maksudnya tadi, ketika mengatakan bahwa kita berhasil menipunya? Padahal aku tadi cuma memukul Adams, menyambar lenganmu, Jupe, lalu langsung lari, kata Pete. Kalau itu yang dimaksudkannya dengan menipu, wah, ia tertegun. Ada apa, Jupe? Tanyanya, kenapa kau menatap aku dengan mata melotot? Bagaimana bunyi bagian ke-6 dari pesan John Silver? Tanya Jupiter dengan napas agak tertahan. Bob memberi jawaban. Lihat di bawah batu di balik tulang untuk menemukan kotak tak berkunci, katanya. Ya, betul, kata Pete menimbrung. Dan memang di tempat itu Lester yang tukang pukul itu menemukan kotak pas Silver. Tapi yang ditemukannya kotak bergembok, seru Jupiter. Untuk membukanya, Pak Huganai terpaksa merusak gembok itu. Sedang pesan itu jelas mengatakan, untuk menemukan kotak tak berkunci. Ya, betul, kata Pete setengah berteriak. Mestinya ada lagi kotak lain tidak? Bantahnya sendiri, tidak mungkin. Kotak tadi besar ukurannya, walaupun pipih. Kalau di sana ada kotak lain, pasti kelihatan oleh Lester. Tapi bagaimana kalau kotak itu kecil? Kata Jupiter. Kotak yang sama sekali tidak kayak kotak bentuknya. Bagaimana bunyi bagian ke-7 dari pesan John Silver? Aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol, jawab Pete. Kita sendiri mendengar Scarface mengucapkan kalimat itu. Ya kan, Bob? Betul, jawab Bob. Tapi bukan itu saja yang diucapkan burung itu. Ia masih mengatakan. Dan itu gampang sekali. Tapi ia memakai kiasan kuno. Nih, aku mencatatnya. Bob melirik catatannya sebentar. Tepatnya Scarface mengatakan. Entats aleat pipe chains. Jangan-jangan bagian pertama dari kalimat itu tujuannya cuma untuk mengalihkan perhatian saja, terka Jupiter. Sedang bagian terakhir mengarahkan perhatian pada satu benda tertentu. Benda yang pasti jelas, jika kita cukup teliti menyimak petunjuk. Ditatapnya kedua rekannya. Apa itu yang tergeletak di atas meja di depanmu, Pete? Tanyanya kemudian. Sepotong pipa, jawab Pete dengan segera. Kau dapat di mana? Tadi kupungut di pekuburan, untuk memukul Adams dengannya, jawab Pete lagi. Dan pipa itu ada di situ, karena Lester menemukannya di bawah batu, lalu mencampakkannya ke dekatmu. Ya kan? Tanya Jupiter lagi. Pete tidak mampu menjawab dengan kata-kata, karena lehernya serasa tersumbat. Ia mengangguk. Ya, ini pipa, dan terbuat dari timah, kata Jupiter. Mata Bob mulai membesar, pipa timah. Dalam bahasa Inggris, lead pipe. Sekarang ini pipa timah sudah tidak biasa dipakai lagi, sambung Jupiter. Tapi coba perhatikan, pada kedua ujungnya terpasang tutup yang disekrupkan rapat-rapat. Tujuannya supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam air, misalnya. Dan potongan pipa yang kedua ujungnya disumbat. Bisa juga disebut kotak, kata Bob dengan suara lirih. Dan tak berkunci, tutup bukan kunci, sambut Pete. Kotak tak berkunci, kata Jupiter. Dan tidak bisa berkarat, tidak bisa dimasuki apa saja. Sebuah kotak yang bisa bertahan sampai seabad, kalau perlu. Tempat sempurna untuk menyembunyikan sesuatu yang berharga. Dan kita membawanya kemari, tanpa sadar. Sementara itu Pete sudah sibuk. Ia berusaha membuka kedua tutup yang terpasang pada ujung-ujung pipa yang panjangnya sekitar 40 cm itu. Wah, terlalu keras, katanya setelah mencoba beberapa saat. Terpaksa kuambil tang dari laboratorium. Ia masuk ke dalam ruangan laboratorium yang merupakan bagian dari markas besar. Sesaat kemudian sudah kembali lagi. Kau yang membukanya, kata Jupiter padanya, karena kau pula yang memungutnya tadi. Ia dan Bob menahan napas, sementara Pete mulai membuka tutup pipa itu dengan tang. Akhirnya terbuka juga. Dengan segera Pete merogohkan jarinya ke dalam pipa. Ketika ditarik keluar, jari-jarinya menjepit sesuatu yang kemudian jatuh ke atas meja. Selembar kain kanvas yang tergulung kecil. Kanvas, kata Jupiter dengan suara seperti tercekik. Kanvas bisa digulung tanpa rusak. Dan kanvas yang lebar kalau digulung bisa dimasukkan dalam sebuah silinder yang garis tengahnya kecil. Buka gulungan itu, Pete. Pete membuka kanvas yang tergulung, dan dibentangkannya di atas meja. Detik berikutnya, 3 pasang mata menatap kagum. Kain kanvas itu berukuran sekitar 40 kali 60 cm. Pada satu sisinya nampak sesuatu lukisan. Ketiga remaja itu tidak tahu apa-apa tentang seni lukis. Tapi walau begitu mereka langsung sadar, lukisan itu sangat indah. Dan pasti sangat berharga pula. Lukisan gadis remaja berpakaian seperti penggembala, sedang merawat seekor anak domba yang kakinya cedera. Warna-warnanya menyala, indah sekali. Trio detektif berhasil menemukan kembali lukisan yang hilang. Sepotong ujung pelangi, kata Jupiter. Begitu kalimat yang dipakai John Silver untuk melukiskannya. Sekarang aku mengerti maksudnya.
Burung beo yang terkantuk-kantuk dalam sangkar di atas kepala mereka terbangun ketika mendengar kata-kata John Silver. Rupanya kata-kata itu membangkitkan salah satu ingatan. Blackbeard mengepakkan sayap 2 kali, lalu bicara. John Silver, katanya serak. Hebat, hebat. Setelah itu dikepitkannya kembali kepalanya ke bawah sayap. Burung beo luar biasa itu tidur lagi. Tapi ketiga remaja yang masih tertegun menghadapi lukisan yang terbentang di atas meja. Saat itu merasa seakan-akan baru saja mendengar suara seseorang yang sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Mereka seakan-akan mendengar suara seseorang tertawa geli. Padahal Blackbeard sudah pulas lagi. Bab 20. Akhir petualangan. 2 hari kemudian Bob, Pete, dan Jupiter masuk ke dalam ruangan kantor Alfred Hitchcock. Sutradara kenamaan itu duduk di belakang meja kerjanya, sambil meneliti beberapa lembar surat kabar. Begitu ketiga remaja itu masuk, mereka dipersilakan duduk olehnya. Silakan duduk dulu, kata Alfred Hitchcock. Sebentar, ku selesaikan dulu membaca koran. Ketiga remaja itu duduk sambil menunggu. Setelah beberapa saat, Pak Hitchcock menaruh surat kabar ke atas meja. Lalu ditatapnya ketiga remaja yang duduk di depannya dengan pandangan bertanya. Ya, katanya, kalian ku minta tolong mencari burung nuri temanku yang hilang. Tapi ternyata kalian malah menemukan suatu lukisan antik, yang hilang, dan tampang kalian dimuat dalam surat kabar. Cuma surat kabar kota kami saja, Sir, kata Jupiter dengan hormat. Sedang surat kabar yang besar-besar di Los Angeles cuma memuat berita bahwa beberapa remaja menemukan lukisan itu di bawah tumpukan batu di pekuburan Merita Valley. Walau begitu, ini pun sudah hebat, kata Pak Hitchcock, sambil menunjukkan surat kabar Rocky Beach News. Ini fotomu, Jupiter Jones, serta mobil yang kau menangkan dalam salah satu sayembara. Lalu foto kalian bertiga memegang lukisan yang kalian temukan, disertai kepala berita. 3 penyelidik remaja Rocky Beach menemukan lukisan hilang. Pasti nama trio detektif sudah cukup terkenal karenanya. Betul, Sir, kata Jupiter sependapat. Karena berita-berita itu, kini kami sudah beberapa kali menerima tawaran tugas. Apa saja yang kita terima, Bob? Dengan cekatan Bob Andrews mengambil buku catatannya. Ku bacakan sebentar, katanya pada Jupiter. Seekor anak kucing Siam yang hilang. Patung Dewa Pan yang dicuri dari sebuah kebun di Hollywood. Sebuah perahu tua yang kayak hantu hanya muncul pada malam-malam berkabut. Dan selalu mendarat di depan satu rumah tertentu di pantai Malibu. Lalu misteri yang menyangkut seseorang yang kerjanya selalu menukar-nukar nomor 3 buah tertentu di Rocky Beach. Itu yang masuk sampai sekarang. Pak Hitchcock cuma bisa menggeleng-geleng saja. Aku benar-benar kagum jika membayangkan misteri apa saja yang akan kalian hadapi nanti. Jika kalian sudah mulai menangani persoalan sebanyak itu. Tapi coba ceritakan padaku hal-hal yang tidak ikut dimuat dalam koran. Karena aku tahu, awal mula kejadian ini kan ketika kalian mencari burung nuri Paventris yang hilang. Tapi soal itu sendiri tidak dilaporkan dalam surat kabar. Soalnya, karena Pak Claudius tidak menghendakinya, jawab Jupiter. Kata dia, nanti menimbulkan kesan tak masuk akal. Kecuali itu lebih baik saya mulai dari awalnya. Pak Hitchcock mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Jupiter menceritakan petualangan mereka bertiga. Ketika selesai, sutradara itu mengangguk. Jadi akhirnya kalian berhasil mengembalikan Nuri, memecahkan teka-teki pesan misterius, serta menemukan lukisan antik yang kemudian kalian kembalikan pada Pak Claudius, kata Pak Hitchcock menarik kesimpulan. Betul, Sir, kata Jupiter. Tentu saja nasib kami juga sedang beruntung. Pengakuan itu diucapkannya dengan segan-segan, tapi Jupiter anaknya jujur. Nasib untung hanya ada gunanya, apabila kalian tahu memanfaatkannya, kata Pak Hitchcock menasehati. Jadi kalian sudah mengembalikan Billy Shakespeare pada kawanku Malcolm Ventris, dan Little Bobby pada Nyonya Wagoner. Ya, Sir, kata Jupiter. Keduanya sangat gembira ketika menerima kesayangan mereka itu dalam keadaan selamat. Pak Claudius masih sempat menjelaskan duduk perkara sebenarnya, dan dia juga minta maaf atas perbuatannya terhadap mereka. Baik Pak Ventris maupun Ibu Wagoner mau memaafkannya. Ya kalau begitu lain kali aku bersedia membantu kalian dalam kasus-kasus penyelidikan selanjutnya, kata Pak Hitchcock. Asal yang cukup menarik. Wah, terima kasih, Sir, seru Jupiter. Disusul oleh ucapan serupa dari mulut Bob dan Pete. Setelah itu detektif pertama langsung bangkit. Yuk, kita harus mulai bekerja lagi. Tambahan dari Alfred Hitchcock. Ada beberapa hal dalam kasus ini yang masih perlu dipaparkan. Aku saja yang melakukannya. Karena Pete, Bob, dan Jupiter sudah sibuk lagi dengan penyelidikan lain. Pak Claudius, laki-laki gendut pencinta lukisan itu, sudah kembali ke Inggris. Ia membawa pulang lukisan antik yang berhasil ditemukan kembali untuknya oleh trio detektif. Untuk itu ia sebenarnya hendak menyerahkan uang sebanyak $1.000 pada mereka, sebagai hadiah seperti yang sudah dijanjikan. Tapi Jupiter menolaknya. Katanya, yang harus mendapat hadiah sebenarnya adalah Carlos serta Paman Ramos. Dengan uang sebanyak itu, Paman Ramos pulang ke Meksiko. Di sana ia tinggal di kampung asalnya, beristirahat untuk memulihkan kesehatan. Sedang Carlos diperkenalkan oleh trio detektif pada Worthington, yang kemudian mengajak. Remaja itu keren and right Auto Rental Agency, perusahaan penyewaan mobil yang memiliki Rolls-Royce yang dipakai oleh Jupiter dan kedua rekannya karena memenangkan sayembara. Di perusahaan itu, Carlos diberi pekerjaan sebagai pencuci mobil. Dalam waktu luangnya, ia belajar untuk menjadi montir mobil. Carlos merasa bahagia karena bisa bekerja mengurus mobil. Ia menumpang di rumah keluarga Jones. Sebagai imbalan, sekali seminggu ia bekerja di tempat penimbunan barang rombengan. Pak Huganai, pencuri lukisan yang ulung itu, masih bebas berkeliaran di benua Eropa. Tapi di beberapa negara, ia dicari-cari polisi. Pasti hidupnya tidak bisa tenang. Sedang Lester dan Adams menerima ganjaran yang sepatutnya. Mereka ditinggal pergi oleh Huganai, tanpa dibayar sepeser pun. Dengan begitu mereka akhirnya sadar, kejahatan bukan pekerjaan baik. Jupiter masih tetap agak keras kepala dan terlalu percaya pada diri sendiri. Tapi aku yakin ia akan mampu menanggulangi segala kekurangannya itu, berkat kecerdasan serta kebijaksanaannya. Ya, sudah sepantasnya jika aku memilih tugas penyelidikan selanjutnya bagi trio detektif. Dan setiap perkembangan menarik pasti akan kuceritakan pada kalian. Salamku. Alfred Hitchcock.